saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita menggali, membaca, merenungkan firman Tuhan, supaya kita makin hari makin dikuatkan, disegarkan, diberikan penghiburan, dikuatkan pengharapan kita, makin mengenal kebenaran, makin mengenal maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Saya ajak saudara-saudara membuka Perjanjian Lama. Kita buka Amsal pasal 23, lihat yang ke-17 sampai 18. Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Hari ini kita membahas tentang takut akan Tuhan. Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak hilang. Saudara yang terkasih, takut akan Tuhan membawa dampak ke segala aspek hidup dalam diri orang percaya. Apakah itu pekerjaan, bisnis, usaha, studi, hobi, dan sebagainya. Semua diarahkan kepada Tuhan. Semua diarahkan untuk memuliakan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31 firman Tuhan dikatakan, Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, dari firman ini, kalau dalam hal-hal yang sepele saja, kita harus mengarahkannya untuk kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah. Apalagi kalau kita mengerjakan bisnis, mengerjakan usaha, pekerjaan, studi, dan sebagainya, kita mesti mengarahkan untuk kemuliaan Allah. Amsal mengatakan di awal tadi, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Selesai yang terkasih, setan itu senang membujuk, senang memperngompori, senang memprovokasi, senang memanas-manasi, termasuk yang menimbulkan iri terhadap orang lain. Maka kalau itu muncul dalam diri kita, lawanlah bujukan itu. Sekalipun orang yang di hadapan kita pernah melukai kita, pernah menyakiti kita, hingga kita benar-benar kesal. Seperti orang Surabaya mengatakan, mencekno gitu ya. Atau sebaliknya, yang membuat kita iri karena dia sukses setelah menjatuhkan kita. Seringkali kita tergoda untuk iri kepada dia, iri terhadap orang lain. Maka lawanlah bujukan itu. Singkirkan segala iri dengki. Mengapa iri? Karena nasib mereka jelas. Kalau tanpa juru selamat pasti binasa. Mengapa saudara juga iri dengan mereka yang mau binasa? Apa yang kita harapkan dari orang yang akan binasa? Apa saudara mau ikut binasa juga? Justru tugas kita memberitakan Injil kepada dia, supaya dia mengenal juru selamat, supaya hidupnya selaras dengan firman Tuhan. Kalau dia belum mengenal firman Tuhan, jangan biarkan hatimu iri pada orang berdosa. Janganlah pertimbangan impunitas dan kemakmuran mereka saat ini menggerakkan hatimu, baik untuk membuat iri terhadap mereka atau untuk menyetujui dan meniru tindakan jahat mereka.
sekedar diketahui, impunitas berarti pembebasan dari hukuman atau kehilangan atau melepaskan diri dari denda. Jadi kalau kita lihat orang yang kita benci, orang itu tidak mengenal Tuhan, tapi kok ya tidak dihukum-hukum ya sama Tuhan. Nah, penundaan hukuman terhadap mereka itulah impunitas. Dan kita tidak boleh iri terhadap mereka. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Dan takut akan Tuhan berdampak pada apa saja di segala bidang. Jadi dalam hal ini bukan seperti takut ini itu sampai tidak mengerjakan apa-apa ya. Misalnya tidak melayani, tidak mewartakan Injil, tidak menjangkau, tidak mengerjakan misi, tidak memuridkan yang berlipat ganda, tidak mengerjakan apa saja bagi Tuhan. Saking takutnya. Nah, ini takut yang kebablasan ya. Apalagi kalau saudara sudah yakin, sudah diselamatkan, sudah ditebus dalam Yesus. Lantas saudara tidak mengerjakan apa-apa, tidak mengerjakan amanat agung karena ketakutan yang berlebihan. Jadilah engkau takut akan Tuhan, menghormati hadirat yang mulia, dan takut akan kekuasaan dan keadilannya, dan penghakiman-penghakiman yang telah Dia siapkan untuk orang-orang berdosa. Dan engkau tidak akan melihat alasan untuk iri. Justru sebaliknya, mengasihani mereka. Sepanjang hari, tidak hanya ketika saudara dalam kesulitan, tapi di dalam segala waktu dan segala kondisi. Kita harus takut akan Tuhan. Karena Dia Maha Tahu, Dia Maha Kuasa. Dia tahu apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Bahkan sebelum kita melakukannya, saat kita merancangnya, Dia tahu hati kita yang paling dalam. Ini yang penting ya. Masa depan sungguh ada. Dan harapanmu tidak hilang. Wah, ini ayat yang luar biasa. Yang banyak sekali orang yang mengemarinya. Harapan kepada manusia, siapapun, mungkin saja bisa kosong. Mungkin saja bisa song. Mungkin saja akan mengecewakan. Tetapi Tuhan Maha Tahu dan Maha Kuasa. Dia tahu yang baik untuk kita. Dia tidak akan memberi batu waktu kita meminta roti misalnya. Dia tahu masa depan. Dia tahu masa depan kita. Bagusnya seperti apa. Dia tahu segalanya. Dia tahu akhir hidup kita. Maka berserah penuh kepadanya, pencipta kita, yang sudah merancangkan hidup kita. Maka kita akan beroleh pengharapan yang kekal. Selama saudara ada di dalam Yesus, ada di dalam Juru Selamat. Saudara-saudara, meski Allah berdaulat, manusia bertanggung jawab. Dan ini Alkitab mengajarkannya demikian. Tak percaya terhadap Allah yang berdaulat, tetapi sebagai manusia ciptaannya kita mempunyai tanggung jawab. Maka harus berusaha sebaik mungkin sesuai kehendaknya. Karena pasti ada akhirnya, ada harapanmu, tidak akan terputus. Ya, pasti ada akhirnya, dan harapanmu itu tidak akan terputus. Sebuah akhir yang diharapkan dengan bahagia. Ibaratnya sebagai suatu hadiah. Harapanmu tidak akan terputus. Saudara pasti akan menikmati kebaikan
yang saudara harapkan, sebagaimana orang jahat akan kehilangan kebahagiaan yang pernah mereka nikmati. Tuhan menyediakannya. Bandingkan dengan burung bibit yang Tuhan pelihara, yang Tuhan jaga, yang Tuhan cukupkan. Apalagi kita sebagai manusia yang begitu dikasihani, yang sudah ditebus sebagai orang-orang percaya, umat pilihannya, saudara yang percaya kepada Yesus. Tentu Tuhan akan pelihara, Tuhan akan jaga, dan Tuhan akan cukupkan. Tuhan sendiri yang menjaminnya. Maka kalau Allah sendiri yang menjaminnya, pasti aman, pasti selamat, tidak perlu diragukan lagi. Tidak perlu cemas, takut, atau khawatir. Harapan yang sesuai kehendak Tuhan yang tidak hilang. Dia abadi, dan ini adalah jaminannya. Maka berharaplah kepada Tuhan, hanya mengandalkan Dia, hanya berserah kepadanya, bukan yang lain. Alkitab mengajak kita untuk hidup takut akan Tuhan, apapun kondisinya. Tetaplah di dalam Dia. Di sanalah ada harapan yang pasti dan bisa diandalkan. Allah yang berdaulat dan penuh kasih. Di dalam Yesus kita diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Sudahkah percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara? Hari ini Tuhan mengundang saudara. Terimalah Yesus, terimalah Juru Selamat, dan dapatkanlah harapan yang kekal, yang bernilai kekalan bersama dengan Dia di sorga. Firman Tuhan sungguh luar biasa pada hari ini. Supaya kita makin hari makin hidup selaras dengan firman-Nya. Hidup dengan selalu ingat takut akan Tuhan. Dan jangan iri terhadap orang-orang yang berdosa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak hilang. Karena kita berharap kepada Dia yang kekal. Tuhan memberkati.